Halo, Assalamualaikum, Bu Imas, Bang De. Ya, Pak Yogo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. Ini baru 95, tampaknya masih banyak yang belum hadir. Dimohon untuk rekan-rekan ya, para mahasiswa-mahasiswi yang sudah gabung dibantu ya di broadcast ke WAG kelasnya ya, dan seangkatannya seperti itu untuk bisa segera gabung dalam acara ini ya. Nah, mohon kerjasamanya karena kegiatan ini insya Allah tidak akan lama ya. Nah, maksimal hanya 1 jam. Karena berkejaran atau harus kita maraton gantian dengan kakak kelasnya ya semester selanjutnya, semester 5. Jadi mohon bantuannya, kerjasamanya untuk para mahasiswa, mahasiswi yang sudah gabung bisa dibantu broadcast ke WAG kelasannya ya untuk bisa segera bergabung di sesi pagi kali ini ya. Oke, baik sekali lagi mungkin rekan-rekan mahasiswa mahasiswi acara insya Allah akan kita mulai saja di jam 9:10 ya. Ini karena masih banyak partisipannya semester 3 belum gabung, kami tunggu 5 menit lagi ya, 9:10. Nah, sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk rekan-rekan semua bisa membroadcast ke rekan-rekan angkatannya kembali untuk bisa gabung dalam kegiatan kali ini ya.
Baik, terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa semester 3 karena durasi waktu kita yang tidak lama dalam kegiatan ini ya, acara bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada kepala LPPM, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Haja Imas Nur Hayati. Yang terhormat juga kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bapak Muhammad Muhyiddin Nurjailani ya. Terus yang terhormat juga kepada para peneliti ya, kegiatan P2M ini untuk program kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, mohon maaf, MBKM ya. Yang tidak lupa juga yang kami banggakan kepada seluruh ya para mahasiswa-mahasiswi Universitas Ibn Khaldun ya, angkatan semester 3 ya, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih atas antusiasme rekan-rekan semua berkenan berkesempatan hadir dalam kegiatan kita pagi kali ini, seperti itu. Perkenalkan diri, saya Yugo Aprianto yang insya Allah akan memandu selama 1 jam kurang lebih untuk kegiatan sosialisasi dan pengisian survei ya, dampak dari MBKM ini. Nah, sebagai gambaran runtutan acaranya nanti apa itu MBKM, insya Allah nanti diawali akan diberikan sambutan dan sekaligus sedikit pengantar materi tentang apa itu MBKM oleh Ibu Dr. Haji Imas Nur Hayati. Lalu yang kedua dilanjutkan. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan nanti rekan-rekan nanti wajib untuk mengisi survei MBKM ini. Nah, tadi yang perlu disoroti untuk pengisian survei ini wajib ya. Jadi rekan-rekan para mahasiswa dan mahasiswi semester 3 semua harus mengisi survei ini, seperti itu. Nah, teknisnya bagaimana pengisiannya, insya Allah akan dipandu oleh saya langsung di akhir atau setelah sesi pemaparan materi dari Ibu Dr. Haji Imas ya. Nah, jadi nanti mohon diperhatikan dalam pengisian survei dan kami pun mohon kerjasamanya ya, berkenan untuk di broadcast kembali untuk rekan-rekannya ya yang belum mengisi survei tersebut. Nah, lalu di akhir acara nanti akan diberikan kembali setelah mengisi survei link presensi. Link presensi ini pun wajib diisi ini sebagai tanda bahwa rekan-rekan telah mengikuti sosialisasi ini dan telah mengisi survei dampak MBKM tersebut. Ya, jadi ini menjadi wajib pengisian survei dan mengisi link presensi kehadiran ini. Nah, kalau tidak mengisi nanti ataupun lupa, nanti mungkin ada tindak lanjut dari program studi ataupun fakultas dan universitas ya bagi siapa-siapa yang belum mengisi survei kegiatan MBKM ini, seperti itu gambarannya. Baik, alhamdulillah, insya Allah untuk pemateri kita sudah hadir ya. Bu Imas, apakah sudah bisa masuk suaranya? Bisa Pak, sudah kedengar ya? Oh iya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bu Dr. Haji Imas sudah gabung di tengah-tengah Zoom kita ya. Tanpa menunggu lama,
kepada waktu dan layarnya, kesempatannya kami serahkan kepada Ibu Dr. Haji Imas. Mangga Ibu. Baik. Terima kasih Pak Yugo atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Yugo Afrianto, terima kasih sudah berkenan mengawal acara ini, juga kepada Bapak Muhammad Muhyiddin Nurjailani, ya, terima kasih Pak Dede sudah berkenan juga membersamai kita semua di sini. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan anak-anak atau mahasiswaku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini dapat bersilaturahmi dengan adik-adik mahasiswa sekalian, ya, melalui Zoom meeting dalam kegiatan sosialisasi MBKM dan monitoring pengisian survei yang digagas survei ini oleh Kemendikbudristek dan wajib diisi oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Pada kesempatan ini, izinkan ya saya memberikan sedikit pengantar terkait dengan apa itu MBKM. Ya, barangkali dari adik-adik mahasiswa semua ada yang belum memahami, ya, atau mungkin baru mendengar terkait dengan MBKM ini. Ya, MBKM kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas, dicanangkan oleh Kemendikbudristek di awal tahun 2020. Tepatnya pada tanggal 24 Januari tahun 2020 pada 4 kebijakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembukaan prodi baru, kemudian yang kedua berkaitan dengan akreditasi prodi, yang ketiga adalah berkaitan dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan yang keempat terkait dengan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkegiatan, ya, mengambil studi di luar perguruan tinggi atau di luar prodinya selama 3 semester. Jadi sejak dicanangkan di awal Januari 2020 sampai hari ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun. Nah, pemerintah ingin mengetahui bagaimana dampak MBKM ini terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan, dan juga bagi kinerja perguruan tinggi. Oleh karena itu kita menggagas atau membuat survei, dan ini wajib untuk kita isi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami adakan sosialisasi untuk mengawal, ya, pengisian survei tersebut. Karena boleh jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin bingung, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada instrumen-instrumen yang ada di kuesioner tersebut. Nanti akan dipandu oleh Bapak Yugo, ya, dan Pak Muhyiddin, ya, sudah hadir di sini. Saya ingin menjelaskan tentang kebijakan yang keempat, ya, yang terkait dengan kesempatan bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk studi di luar perguruan tingginya atau studi di luar prodinya. Nah, mahasiswa diperkenankan untuk studi di luar perguruan tingginya sebanyak 2 semester atau setara dengan
40 SKS. Jadi boleh mengambil mata kuliah yang sama ya di luar perguruan tinggi, tapi pada prodi yang sama. Misalnya di kampus lain, tetapi pada program studi yang sama, mata kuliah di misalnya mahasiswa manajemen, tetapi di kampus lain. Itu boleh sampai dengan 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Jadi satu berkegiatannya itu dihitung 20, maksimal 20 SKS untuk satu semester di luar perguruan tinggi, atau bisa juga di industri, ya, di dunia industri. Oleh karena itu harus banyak bekerja sama ya antara prodi dengan industri-industri untuk memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya, ya, bisa di perguruan tinggi lain atau di dunia industri, ya, itu sebanyak maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian mahasiswa juga boleh mengambil mata kuliah di luar program studinya, tetapi di dalam perguruan tinggi yang sama. Misalnya, ada mahasiswa dari FKIP gitu ya, ingin belajar misalnya bahasa Inggris, FKIP bahasa Inggris, ingin belajar tentang pengkodean di teknologi Fakultas Teknik Informatika ya. Nah, ini dipersilahkan. Maksimum berapa? 1 semester atau setara dengan 20 SKS ya. Jadi bisa dikonversi ya, atau mengambil mata kuliah yang lain ya di prodi-prodi yang lain yang berbeda dengan prodi di mana adik-adik saat ini sedang menempuh perkuliahan. Jadi intinya adalah kesempatan untuk studi di luar prodinya atau di luar perguruan tingginya. Kalau di perguruan tinggi itu bisa maksimum 2 semester ya, bisa di perguruan tinggi lain atau di dunia industri, magang dan sebagainya. Nah, 1 semesternya lagi atau setara dengan 20 SKS itu di luar prodinya tetapi masih di perguruan tinggi yang sama. Ya, itu kira-kira yang berkaitan ya, MBKM berkaitan dengan mahasiswa. Nah, apa saja kegiatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan sudah diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di UIK atau di kampus yang lain? Di antaranya adalah ada program kampus mengajar. Ya, mungkin adik-adik ada yang sudah ikut kegiatan kampus mengajar. Ini ada kampus mengajar 1, ada kampus mengajar 2, dan saat ini sedang pendaftaran kampus mengajar 3 ya untuk para DPL. Ya, berakhir kalau nggak salah di bulan Desember ini, begitu ya. Nah, itu yang pertama ya, kampus mengajar di mana mahasiswa dapat berikut serta ya, berperan serta dalam kegiatan kampus mengajar ini. Ya, ini sudah memasuki kampus mengajar 3. Begitu juga dosen ya. Dosennya juga ada beberapa yang mengikuti sebagai dosen pembimbingan ya bagi kegiatan KM2. Bukan untuk mahasiswa UIK, tetapi misal di cross ya, misalnya ada dosen UIK yang menjadi dosen pembimbing lapangan mahasiswa dari kampus lain, seperti misalnya Ibu ya, menjadi DPL mahasiswa Universitas Karawang ya, di Universitas Singapura Bangsa Karawang yang ditempatkan di SD Tanjung Pakis, seperti itu ya, itu kegiatan kampus mengajar. Kemudian ada kegiatan juga PHP 2D. Ya, PHP 2D ini kemarin pemenang hibahnya adalah di bawah BEM ya, yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai fakultas. Semua perwakilan fakultas ada di kegiatan PHP 2D. Nah, kami sangat bangga ya dengan mahasiswa yang aktif mengikuti program MBKM, dan ini dikompetisikan ya, ketika menang yaitu suatu kebanggaan ya, satu prestasi. Kemudian kegiatan lainnya misalnya ada student mobility ya, ada mahasiswa kita yang studinya jauh ya di negara lain, begitu, bukan hanya di Indonesia tapi ini juga memberi kesempatan untuk studi di kampus lain di dunia ya, di belahan dunia. Nanti ada pilihannya, tentu saudara bisa berkompetisi juga untuk memenangkan kesempatan itu. Kemudian ada juga
magang dan studi independen, ya barangkali ada juga yang sudah ikut kegiatan itu, ya magang di perusahaan. Dan pemerintah memberikan insentif ya untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu ada juga pertukaran mahasiswa merdeka ya, ada beberapa mahasiswa dari kampus lain sedang berada di UIK saat ini ya, mereka menginap di Rusunawa kalau tidak salah untuk mahasiswi dan ada juga menginap di tempat lain ya untuk mahasiswa di kalau nggak salah tinggalnya difasilitasi juga oleh dosen kita ya, dibantu. Gitu ya. Jadi banyak sekali program-program yang mahasiswa bisa ikuti, bukan hanya mahasiswa, dosen dan pendik juga bisa berperan serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan MBKM ini. Apa tujuan pemerintah melakukan program ini? Apa sebetulnya target ya? Nah, ini dikenal dengan istilah IKU ya, jadi indikator kinerja utama. Apa yang sebetulnya ingin dicapai oleh pemerintah melalui IKU 1 sampai dengan IKU 8 ya. IKU 1 diantaranya adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi diharapkan dengan mengikuti MBKM ini ada tambah pengalaman, sehingga dengan pengalaman itu mahasiswa ketika lulus dan bekerja itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ya, dengan membangun jaringan, pengalaman dan sebagainya. Kemudian mahasiswa dapat beraktivitas di luar kampus ya, tidak kalau selama ini kan 8 semester di kampus. Kalau sekarang boleh memilih untuk studi di kampus lain ya, tetapi untuk prodi yang sama. Kemudian mahasiswa dosen juga bisa berkegiatan di luar kampus seperti kami ya, menjadi dosen pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti KM2 ya, atau praktisi ya, mengajar di dalam kampus ya, misalnya ada praktisi-praktisi yang bekerja ya, mereka bekerja tetapi bisa mengajar juga, memberikan ilmunya untuk menambah wawasan bagaimana bukan sekedar teori tapi dalam tataran praktek. Lalu hasil kerja dosen berupa penelitian, penulisan ini bisa direkognisi, bisa diakui secara internasional. Lalu harapannya lagi adalah adanya kerjasama ya, prodi dengan institusi lainnya ya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Lalu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, ini dalam riset, dalam kegiatan pengabdian masyarakat, ini ada ikut serta mahasiswa, dosen dan masyarakat, sehingga target yang IKU 7 ini adalah kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Lalu program studi juga diharapkan berstandar internasional. Jadi bukan hanya meraih target akreditasi nasional saja ya, seperti bahan yang misalnya oleh bahan PT, tetapi juga diharapkan prodi memiliki sertifikat atau akreditasi berstandar internasional ya. Nah, ini adalah beberapa IKU ya, indikator kinerja utama dari MBKM. Lalu bagaimana pelaksanaannya MBKM di UIK? Ya, alhamdulillah ya, UIK sangat support ya, sangat mendukung program MBKM ini. Diantaranya adalah dengan capaian prestasi tadi ya, baik di PHP 2D, PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, ini diraih oleh PIKES kemarin hibahnya dan lain sebagainya, sehingga UIK mendapatkan kesempatan ya untuk berkesempatan membuat program penelitian dan pengabdian masyarakat hasil penelitian. Kemudian sebetulnya UIK sudah melaksanakan ya kegiatan MBKM internal sebetulnya selama ini ya, sebelum ada MBKM yang dirancang oleh pemerintah, UIK juga sudah melaksanakan MBKM internal. Seperti apa? Misalnya ada KKN ya, mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat, terjun ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat ya, memberikan ilmunya bagi masyarakat. Nah, itu sudah dilaksanakan. Begitu juga ada kegiatan magang ya, misalnya ada mahasiswa di fakultas-fakultas yang magang di perusahaan, atau ada juga mahasiswa yang mengajar ya di sekolah-sekolah atau kegiatan PLP mungkin bagi mahasiswa dari prodi pendidikan ya. Nah, ini sebenarnya sudah dilaksanakan, cuman bedanya apa? Bedanya mahasiswa hanya dikonversi maksimum 3 SKS. Kalau sekarang bisa sampai 60 SKS dengan program MBKM ini. Itu
gitu ya. Jadi mahasiswa dapat berpartisipasi ya, baik pada MBKM internal maupun MBKM eksternal ya. Itu masih yang MBKM internal masih berlaku meskipun ada MBKM eksternal, tetapi bisa dikonversi ya sebagai bagian dari kegiatan MBKM. Contohnya apa? Ketika KKN misalnya ya, kami melaksanakan KKN kemarin, nah mahasiswa yang sudah melaksanakan kegiatan MBKM misalnya Kampus Merdeka bagi mahasiswa FEB, misalnya teknik sipil, teknik and science, kemudian ada fakultas hukum, ya ini dan fakultas yang lain, ini boleh tidak ikut KKN, karena apa? Dikonversi. Jadi kegiatan MBKM-nya mereka dikonversi sebagai kegiatan KKN, yaitu bagi mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini salah satu contohnya itu ya. Nah, kemudian kegiatan hari ini ya yang sedang kita laksanakan ini adalah kegiatan survei. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya terkait dengan apa yang harus diisi ya, dijawab berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner atau angket yang diberikan. Ya, di antaranya misalnya ada pertanyaan tentang berapa maksimum semester, berapa semester yang diizinkan untuk berkegiatan MBKM ini. Nah, jawabannya itu 3 semester ya. Semester berapa saja? Mulai dari semester 6, 7, dan 8. Jadi semester 1 sampai semester 5, saudara full belajar di perguruan tinggi ya, maksudnya di UIK. Nah, 3 semester akhirnya itu boleh memilih ya, bisa di prodi yang beda, prodi berbeda tapi masih di kampus yang sama, atau 2 semester di kampus lain tapi pada prodi yang sama, seperti itu ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah saudara sudah mendapatkan sosialisasi? Nah, ini sudah ya sosialisasinya mungkin di sehari ini, atau mungkin ada yang sudah mendapatkan mendengar ya atau mengikuti sosialisasi MBKM sebelum-sebelumnya. Nah, itu silakan dijawab. Jadi semua pertanyaan itu silakan dijawab sesuai dengan apa yang saudara ketahui, dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini salah satu pencerahan ya bagi adik-adik semua ya terkait dengan MBKM. Nah, kemudian jumlah SKS-nya berapa yang bisa dikonversi ya untuk setiap kegiatan. Ya, SKS-nya itu adalah 10 sampai 20 SKS. Jadi kalau saudara mengambil 3 semester, misalnya mengikuti berbagai kegiatan ya, MBKM ini sampai dengan 3 semester atau setara dengan 60 SKS. Tapi untuk setiap kegiatannya adalah 10 sampai 20 SKS. Lalu apakah UIK sudah ada pedoman ya terkait dengan MBKM ini? Ya, Pak Rektor sudah menerbitkan, sudah merancang dan menerbitkan pedoman pelaksanaan implementasi MBKM di UIK Bogor ya. Jadi saudara silahkan ya, nanti bisa mungkin disosialisasikan lebih jelas ya terkait dengan pedoman yang sudah diterbitkan oleh Universitas Ibnu Khaldun Bogor tentang implementasi MBKM di UIK Bogor, dan kurikulum pun ya di masing-masing prodi itu sudah mulai disesuaikan ya dengan program-program MBKM tersebut. Saya harapkan kegiatan ini dapat membantu adik-adik semua dalam pengisian instrumen-instrumen ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam angket atau kuesioner yang memang kuesioner itu disiapkan oleh Kemendikbudristek untuk mengetahui dampak MBKM terhadap mahasiswa ya Pendikbud perguruan tinggi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengisi dengan maksimal mungkin ya hari ini untuk untuk semester 5. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini memberikan kebaikan ya buat kita semua, tentunya terkhusus untuk Universitas Bogor ya. Demikian sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Yugo Waalaikumsalam dilanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ibu Dr. Imas terkait pemaparan materinya. Baik, PPM Bu Dr. Imas, setelah dari pemaparan ini, kami perlu untuk mengetahui pemahaman atau dampak ya dari MB kita tadi. Keterlibatan MBKM saat ini sangat besar juga ya, tadi setelah disampaikan tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga ada dosen, ada staf dan kepegawaian atau para stakeholder terkait, ada mitra, ada sekolah dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya tadi banyak sekali kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan MBKM ini, terutama khususnya untuk para mahasiswa, mahasiswi ya, diantaranya para mahasiswa-mahasiswi bisa mengambil 3 semester di luar dari program studinya tadi ya. Nah, jadi banyak sekali programnya ya, nanti tinggal dipilih ya, ada 8 program dan sudah banyak juga program terselenggara oleh kampus Universitas Ibn Khaldun kita ini ya. Mungkin dari kalian rekan-rekan semua di sini semester 3, nah nanti bisa berpartisipasi selain dapat 3 semester bisa diikuti di luar program studi ya Pak. Untuk bobot SKS-nya, nah itu tidak usah khawatir, dari setiap program tadi seperti yang disampaikan Bu Dr. Imas bisa dikonversi ya, di mana per kegiatan tadi bisa dikonversi dari 10 sampai 20 SKS. Nanti modelnya nanti bisa lebih lanjut di setiap program studi. Jadi setiap per kegiatan yang diikuti, nah itu bisa dikonversi 10 sampai 20 SKS. Nah, supaya untuk lebih jelas ya bagaimana rekan-rekan mengikuti setiap programnya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dr. Haji Imas ya, Haji Imas. Jadi ada panduannya ya, kami di kampus Universitas Ibn Khaldun Bogor sudah punya panduan. Nah, nanti untuk sosialisasi ataupun lebih detailnya bisa rekan-rekan dapatkan kembali ya di sesi-sesi yang lain seperti itu. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu untuk program MBKM ini. Baik, selanjutnya karena kita masih punya waktu beberapa menit lagi, nah kali ini kita akan mengisi. Nah, saya langsung akan memandu rekan-rekan untuk membantu mengisi angket atau kuesioner terhadap pemahaman MBKM ini. Jadi mohon kerjasamanya. Kembali lagi, pengisian ini wajib dilakukan untuk seluruh mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor. Nah, jadi rekan-rekan ini wajib punya suara 1 kali kesempatan untuk mengisi survei MBSwa semester 3 untuk sesi kali ini ya. Mengisi survei angket ya, untuk URL-nya untuk pengisian, nah itu sudah saya share di chat Zoom ya. Jadi rekan-rekan silahkan sambil saya pandu, silahkan lihat chat Zoom-nya. Di situ ada URL untuk pengisian angket seperti itu. Sebentar, saya sambil share screen. Oke. Share screen saya sudah tampil ya. Mohon konfirmasinya mungkin. Sudah Pak, sudah. Oh, baik, terima kasih. Nah, untuk pengisian survei MBKM ini, nah bisa melalui URL yang sudah saya share di chat Zoom ya. Mohon dilihat di bagian chat Zoom-nya, chatting Zoom-nya, di situ ada mahasiswa, diikuti URL-nya. Silahkan diklik atau di copy paste boleh URL-nya, tapi kalau di copy paste dipastikan lengkap ya, dari ujung H sampai ujung akhir A. Nah, jadi penuh ya
itu disilahkan di copy paste. Nah, untuk mengaksesnya URL tersebut, kalau yang diklik langsung biasanya itu langsung mengarah ke browser yang ada di perangkat rekan-rekan semua. Ya, kalau yang lagi di komputer ataupun laptop, nanti biasanya langsung membuka aplikasi browsernya. Kalau yang di handphone pun biasanya sama. Tapi kalau yang ada kendala kalau mengklik langsung, bisa dengan cara di copy paste. Ya, di copy dulu URL-nya lengkap ya dari H sampai akhir A, lalu dipastekan di browser yang rekan-rekan biasa gunakan. Disarankan di sini ya untuk proses yang lebih istilahnya smooth ya, tidak ada kendala, disarankan kalau bisa menggunakan browsernya Chrome ya atau juga Safari. Ya, kalau ada yang Chrome, ya Chrome itu yang biasanya logo browsernya berwarna-warni seperti ini ya. Nah, silahkan kalau yang di komputer atau laptop ataupun handphonenya ada Chrome, disarankan menggunakan browser Chrome ini ya. Nah, tapi kalau sudah tidak ada, untuk menggunakan browser yang lain. Ya, tapi kalau masih kendala juga, coba bisa rekannya saling membantu. Yang sudah berhasil, coba untuk mengisi untuk rekannya yang lain ya, untuk meminjamkan device-nya yang lain. Oke, Agus Maulana tidak bisanya bagaimana itu? Bisa lebih rinci mungkin untuk Mas Agus Maulana. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di chat sekalian dipandu. Ini langsung mencoba ya, rekan-rekan langsung mencoba. Oke. Oke, baik. Ada yang tertinggal linknya. Nah, ini. Coba copy paste-nya yang penuh, yang Mas Agus Maulana ya. Seperti itu. Oke. Sip. Nah, sudah bisa ya. Yang lain gimana? Bisa tampil seperti saya ini? Oke. Nah, baik, kita selesaikan dulu yang bisa ya. Nanti yang tidak bisa boleh. Nah, ketika sudah berhasil mengakses URL surveinya seperti ini, ya nanti akan tampilan seperti ini. Nah, silahkan rekan-rekan klik mulai survei. Diperhatikan untuk registrasi surveinya, perguruan tingginya. Nah, ini ketikan Universitas IBN, KHA, KAL. Nah, ini jangan dilengkapi, nanti ada suges ya. Nah, ini ada muncul. Nah, ini diklik, dipilih ya. Nah, jadi ini ada suges ya. Ketika kita ngetik sebelum lengkap di sini sudah ada suges ya. Ini dipilih yang Universitas Ibn Khaldun. Ya, betul ya. Nah, nanti ada pilihannya seperti itu. Nah, baru dipilih ya, jangan dilengkapi tapi dipilih nama universitasnya yang muncul di pop-up-nya tadi ya, ada suges untuk kampus kita. Program studinya, nah kebetulan karena kita sudah di Universitas Ibn Khaldun, perguruan tingginya sudah sinkron. Nah, di Universitas Ibn Khaldun menyelenggarakan program studi apa saja. Nah, ini sudah ada. Nah, ini dipilih juga oleh rekan-rekan sesuai dengan program studinya masing-masing. Ya, kalau yang di teknik sipil silakan teknik sipil, yang ilmu hukum seperti itu. Oke. Nah, contoh misal teknik informatika. Nah, seperti itu. NIM. Nah, NIM silahkan masukkan NIM kalian masing-masing ya. Bentar. Nah, ini ada contoh. Nah, NIM-nya harus sesuai ya, dan menggunakan angka semua. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkapi perguruan tingginya, program studinya, NIM-nya atau NPM ya, istilahnya bisa NIM bisa NPM ya, sama aja. Ya,
Ya, ini masukkan, terus klik selanjutnya. Nah, nanti akan otomatis tersinkronisasi dengan data PDDikti ya. Kalau memang terdaftar, nanti akan langsung tampil profil data kalian. Nah, di sini yang perlu diupdate kembali yaitu emailnya ya. Nah, emailnya silahkan. Nah, ini defaultnya dituliskan mail@wika-bogor.ac.id. Nah, silahkan ada profil pribadi punya emailnya masing-masing. Ini mau disesuaikan. Ini silahkan dirubah ya untuk emailnya. Teleponnya, nah teleponnya ini disesuaikan lagi ya. Diisi dengan disesuaikan dengan nomor handphonenya masih seperti itu. Nah, jika sudah klik selanjutnya. Yang ada salah profil ini biarkan saja dulu ya, nggak apa-apa. Tapi isikan emailnya saja dan teleponnya ya. Nah, lalu klik selanjutnya. Nah, ini ada dua kondisi karena memang penyebaran angketnya pada saat itu berbarengan dengan penyusunan program sosialisasi MBKM ini. Jadi nanti kondisinya kalau yang sudah pernah mengisi tidak apa-apa, lakukan seperti ini. Nah, dia akan langsung mengarah ke terima kasih seperti ini ya. Ya, akan mengarah terima kasih seperti ini. Nah, ini mohon diperhatikan, ini menjadi penting. Hasil bukti mengisi ini, ya, baik yang sudah mengisi ataupun nanti yang belum, ya, di akhir pasti muncul screenshot seperti ini. Nah, ini tolong di screenshot, di SS ya. Caranya silahkan kalau yang di komputer pakai aplikasi screenshot apapun ya silahkan gunakan ataupun di HP. Nah, tolong ini di screenshot ya, di screenshot. Nah, di screenshot ini dijadikan bukti lampiran, nanti hasil screenshotnya di-upload ya. Nah, Mbak Titin kalau lupa CS silahkan lakukan yang sama seperti saya tadi. Nah, nanti tidak perlu mengisi pertanyaan lagi, tapi langsung muncul tampilan bukti salam sehat ini ataupun sudah terima kasih bahwa rekan-rekan telah mengisi survei ini. Jadi ini di screenshot saja. Boleh Pak di foto pakai HP boleh seperti itu. Ini langsung screenshot. Nah, kalau yang belum sempat mengisi, nah nanti bedanya setelah diketik lanjut tadi sebelum pas melengkapi profilnya tadi. Nah, itu akan dihantarkan ke dalam beberapa pertanyaan. Jadi, nah itulah silahkan rekan-rekan isi pertanyaannya sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan tentang MBKM rekan-rekan masing-masing ya, seperti itu. Tadi sudah sedikit dihantarkan pemahaman materinya tentang MBKM seperti itu. Tidak usah khawatir, tidak ada nilai di sini scoring. Di sini yang ditekankan rekan-rekan harus sudah mengisi saja ya. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan silahkan isi ya sesuai dengan pemahaman materi tadi yang sudah disampaikan ataupun dari luar sudah dapat pengetahuan tentang MBKM, silahkan diisi ya sampai akhir, sampai muncul tampilan seperti ini. Oke, yang tadi lupa di SS silahkan diulangi lagi ya cara dari awal ya, URL-nya. Nah, yang lupa SS ataupun yang sudah sempat mengisi lupa men-screenshot, silahkan lakukan pengisian ya melalui link ya seperti ini. Nah, ini saya kirimkan lagi ya. Silahkan ikuti mulai survei. Nah, tadi diisi, lengkapi.
Nah, sampai selanjutnya, nah nanti tidak akan diminta untuk melakukan pertanyaan lagi, tapi tinggal men-screenshot saja ya yang lupa SS. Tapi yang belum, nah silahkan mengisi setiap pertanyaannya. Oke, jadi kami tunggu kurang lebih 5 menit ya sampai jam 10. Silahkan di screenshot. Ya, kalau yang tidak dapat dijangkau, mohon di cross check kembali untuk sinyalnya atau jaringannya ya, karena di sini bisa ya di beberapa rekan-rekan bisa. Nah, jadi silahkan coba pindah perangkat ya, boleh seperti itu dengan rekannya untuk mencoba kembali ya. Ini sifatnya wajib. Oke. Oke, kami tunggu sampai jam 10 untuk melakukan proses pengisian survei. Nah, bagi yang sudah selesai, nah ini belum masih ada satu pengisian lagi untuk pengisian presensi ya. Jadi hasil screenshotnya nanti diperlukan untuk membuktikan bahwa rekan-rekan semua sudah mengisi survei ini. Nah, nanti ada link lagi untuk link presensi kegiatan kali ini. Nah, bagi yang belum, nah nanti akan ada tindak lanjut lebih jauh ya, bisa dari program studinya, fakultasnya atau universitas ya, seperti itu. Karena ini sifatnya wajib ya. Jadi kalau yang sudah screenshotnya, nah itu sebagai bukti bahwa sudah selesai memberikan survei ya dan juga mengikuti kegiatan ini. Nah, ini akan saya share link presensinya jam 10 ya. Seperti itu. Ya. Kami beri kesempatan dulu untuk yang lain untuk mencoba pengisian surveinya. Setelah itu kami akan share link presensinya. Di dalam link presensi itu diperlukan bukti upload screenshot ya, telah berhasil mengisi survei MBKM ini. Silahkan kalau ada yang masih terkendala. Kalau sudah, Mas Agus Maulana, SS-nya disimpan dulu sebentar, kita tunggu jam 10 ya, untuk melakukan proses atau presensi kegiatan kali ini. Untuk data yang semesternya salah, itu abaikan saja dulu, karena itu sudah menarik dari sistem di sana. Silakan dilengkapi email dan nomor HP-nya saja dulu, seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Ya, yang ada datanya yang masih tidak sesuai, itu diabaikan saja dulu. Ya, lengkapi untuk ininya saja dulu, email dan nomor HP-nya. Nah. Oke, yang keterangan lebih lanjut. Nah, untuk yang semesternya belum update, nah di sini ada karena semester masih semester genap, yang masih semester genap, itu perkuliahannya belum diinput ke PDDikti. Seperti itu. Ya, jadi itu nanti insya Allah akan update otomatis sesuai periode pelaporannya seperti itu. Jadi abaikan saja dulu yang semesternya, silahkan penuhi untuk email dan nomor HP-nya. Seperti itu. Oke, mungkin saja ada yang tidak bisa hadir dalam kegiatan Zoom kita kali ini, sosialisasi kali ini. Tidak apa-apa, tolong link survei pengisian kuesionernya di-share juga ke grup WAG-nya masing-masing. Dan tolong disampaikan itu sifatnya wajib
Dan pada akhir sesi pengisian nanti tolong di screenshot. Nah, dan juga mereka silakan untuk mengisi link bukti bahwa telah melakukan pengisian survei atau angket. Jadi silakan bagi rekan-rekan semua yang ada di Zoom ini, ya, mohon kerjasamanya bisa membantu di-share kembali linknya ya untuk pengisian survei angket ini. Yang ini saya kopas lagi di chat ya ke WAG grupnya ya, kelasannya semua bilang ya, tolong sampaikan ini wajib diisi seperti itu karena ini didata satu per satu ya, seperti itu. Nah, tidak apa-apa di-share saja langsung ya untuk link ini ya, untuk link pengisian survei ini ke grup WAG-nya, boleh japri ke rekannya yang belum mengisi seperti itu. Nah, tolong sampaikan bahwa ini wajib diisi oleh setiap para mahasiswa karena ini akan didata oleh kampus ya. Seperti itu. Baik, 2 menit lagi. Nanti yang masih ada kendala, tidak apa-apa, tidak harus pada sesi Zoom kali ini, ya di waktu Zoom, durasi Zoom kita kali ini, silahkan dicoba terus. Ya, silahkan kalau yang belum mengisi dan memberikan bukti pengisian screenshot, silahkan dicoba di luar dari sesi Zoom kali ini karena sesi untuk semester 3 Zoom kali ini hanya sampai jam 10. Jadi ini tidak harus di waktu Zoom kali ini ya. Ya, jadi silahkan dilanjutkan bagi yang belum berkesempatan untuk mengisi di durasi sesi kali ini. Jadi tolong bantu di broadcast. Maksudnya saya sudah daftar tapi lupa CS Pak, mau masuk lagi bacanya kembali. Ya Mbak Titin. Maksudnya saya sudah daftar tapi lupa CS. Daftar di mana ya? Ini tidak perlu daftar, jadi silahkan link tadi ya, linknya diakses lagi seperti itu ya, lalu diisi kolom isian yang diperlukan tadi ya. Boleh dibantu rekannya ya yang terkendala dengan pengisian seperti itu. Kan rekan-rekan, ini saya akan kirim link yang berbeda ya, kirim link yang berbeda di chat Zoom-nya di situ. Saya sudah kirim link untuk presensi kegiatan dan juga terutama untuk bukti pengisian survei atau angket ini ya. Itu sudah saya share. Sebentar. Oke, jadi yang tadi sudah berhasil mengambil screenshot bahwa sudah mengisi kuesioner ya untuk survei MBKM seperti itu. Sebentar. Nah, silahkan rekan-rekan lakukan pengisian lagi ya. Dan di situ di bagian akhir ada upload file bukti screenshot ya, seperti itu. Nah, jadi silahkan rekan-rekan. Nah, tadi screenshotnya ditaruh di mana? Nah, itu silahkan di
diupload di link presensi yang sudah saya share di kolom chat Zoom ya, seperti itu. Nah, nanti dari hasil screenshotnya, nah sebagai bukti bahwa rekan ini hanya NPM, ketikkan NPM, nama rekan-rekan, nomor HP, lalu program studinya apa, ya, dan juga isikan add file bukti screenshot tadi, ya. Nah, upload, nah silakan screenshot di mana, silahkan pilih lalu di-upload. Sudah begitu saja untuk proses presensi dan bukti bahwa sudah melakukan pengisian survei. Oke, jadi ada 2 link ya yang harus rekan-rekan isi ya tadi. Nah, silahkan dilengkapi. Dan mohon dibantu juga, mungkin ada yang tidak dulu. Nah, kedua ya baru isi link bukti pengisian dan presensi ini. Ya, jangan lupa pada saat mengisi link survei ataupun angket, tolong di akhir pengisian, nah itu di screenshot seperti itu. Oke, linknya tadi jadi ada 2 ya. Sebentar, ini akan saya kirim lagi. Oke. Oke, itu ada 2, yang survei dulu yang diisi, lalu dilanjutkan yang presensinya, ya, seperti itu. Oke, baik, itu ya kegiatan kita pagi kali ini. Alhamdulillah rangkaian acaranya sudah kita lalui ya, dari mulai pemaparan materi pemahaman tentang MBKM, lalu diikuti feedback survei dari pengisian program MBKM, dan juga selanjutnya pengisian untuk bukti pengisian survei MBKM ya. Nah, tolong mohon kerjasamanya juga untuk rekan-rekan para mahasiswa untuk dibantu share linknya tadi ya, supaya rekannya yang belum berkesempatan mengisi untuk bisa mengisi ya. Tadi ada 2 link ya, lakukan yang survei dulu, lalu setelah yang survei lakukan pengisian untuk bukti upload pengisian. Nah, ini kami monitoring. Nah, yang ada data di sini nanti yang sudah mengisi ya. Jadi yang belum nanti akan terdata seperti itu. Baik, nah juga yang sudah menunjukkan berakhir dari kegiatan ini ya. Saya tekankan kembali untuk pengisian ya, untuk pengisian itu silahkan ya, tidak harus di sesi kali ini, silahkan dilanjutkan bagi yang belum ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah sesi kali ini sudah kita lakukan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Lalu tadi ada Bu Dr. Hajah Imas, Pak Muhyiddin, dan rekan-rekan para peneliti yang telah membantu rangkaian kegiatan pada pagi kali ini. Saya juga mewakili mengaturkan mohon maaf kepada rekan-rekan semua jikalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.